Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sriwan Daniel Rizky Amelia dengan NIM 18.1450046 akan mempresentasikan Supply Chain Management pada PT ABC sebagai tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Nurmahitasari. Oke, kita masuk pada pembahasannya, yaitu outline-nya terdapat yang pertama supply chain management, yang kedua supply chain management pada PT ABC, yang ketiga risiko dan mitigasi risiko supply chain management pada PT ABC, yang keempat yaitu vendor manage inventory atau VMI. Yang pertama, kita masuk pada pembahasan yang pertama, supply chain management. Nah, supply chain atau rantai pasok merupakan suatu sistem yang menjadi tempat sebuah organisasi menyalurkan barang atau produk dan jasanya kepada customers. Nah, rantai pasok juga merupakan jaringan dari berbagai organisasi yang saling berhubungan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyelenggarakan pengadaan barang tersebut. Nah, pada supply chain management ini terdapat tiga aliran, yaitu pertama, aliran fisik atau aliran produk, aliran informasi, dan aliran keuangan. Berikut kita masuk pada supply chain management pada PT ABC. Nah, PT ABC merupakan salah satu perusahaan yang berkecimpung dalam bidang energi di Indonesia yang didirikan pada tanggal 6 Maret 2015. Nah, fokus pada pengembangan dan penyediaan energi listrik, PT ABC melalui pengembangan dan produksi listrik yang independen, maka pembangkit listrik tenaga uap PLTU memproduksi dan mendistribusikan listrik untuk perusahaan listrik negara. Dalam menunjang aktivitas tersebut, maka sistem pergudangan memegang peran penting dalam menjalin ketersediaan spare part yang dibutuhkan. Berikut kita masuk pada alur umum supply chain management pada PT ABC. Dan dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat aliran informasi, aliran fisik, dan aliran keuangan yang saling mengalir pada proses supply chain management di PT ABC. Nah, kita mulai pada supplier. Di sini ada supplier luar negeri dan supplier dalam negeri. Nah, supplier luar negeri merupakan supplier yang apabila material yang dibutuhkan itu tidak ada dan tidak tersedia di dalam negeri. Nah, apabila untuk supplier dalam negeri itu terkait dengan bahan baku ataupun batu bara yang disuplai dari Kalimantan. Nah, di sini setelah itu kita masuk pada gudang. Nah, dalam gudang di sini ada dua gudang. Yang pertama gudang terbuka untuk gudang batu bara, yang kedua untuk gudang material atau spare part. Kemudian dari material dan bahan baku yang tersebut yang telah disediakan masuk pada proses produksi di PLTU. Nah, proses produksi di sini dan operasional menghasilkan aliran yang akan dialirkan ke PLN. Nah, dari PLN sendiri akan berakhir dan memberikan aliran ke customers. Nah, dari bagian ini kita bisa lihat bahwa terdapat aliran informasi, aliran fisik, dan aliran keuangan yang saling berketerkaitan. Kemudian kita masuk pada gambaran aliran keuangan supply chain pada PT ABC. Nah, untuk aliran keuangan sendiri dimulai dari customers, yang kemudian masuk dari ke PLN, kemudian PLTU, kemudian gudang, dan yang berakhir kepada supplier dari kebutuhan dan list barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian kita masuk pada gambaran aliran informasi pada PT ABC. Nah, aliran informasi sendiri kita mulai pada supplier, di mana dari supplier akan menuju ke gudang dan di gudang kan ada material dan spare part yang dibutuhkan, kemudian masuk ke PLTU, kemudian akan dialirkan ke PLN dan aliran informasi juga akan langsung sampai ke customers. Oke, berikut kita masuk pada alur supply chain pada gudang PT ABC. Karena kemarin saya melaksanakan praktek kerja lapangan di unit warehouse, maka saya akan menjelaskan sedikit alur supply chain pada gudang di PT ABC. Nah, kita mulai. Yang pertama, engineers merequest material ke bagian warehouse. Kemudian dari admin warehouse akan melakukan pengecekan di gudang. Nah, apabila materialnya tersedia, maka admin warehouse akan mencatat pengeluaran material. Kemudian engineers akan menandatangani form yang disediakan. Setelah ditandatangani, maka pengecekan kualitas material apakah sesuai, yang kemudian material tersebut akan digunakan untuk proses produksi dan operasional perusahaan. Kemudian tahapannya selesai. Nah, apabila pengecekan materialnya ternyata materialnya tidak ada, maka unit pengadaan mencari supplier sesuai dengan terms dan kondisi yang dibutuhkan. Nah, untuk pengadaannya itu kita mulai dari supplier dalam negeri. Apabila ada, maka pemesanan material ke supplier dalam negeri, kemudian material dikirim di warehouse, kemudian setelah diterima akan dilakukan pengecekan dan kuantitas dan kualitas dari material tersebut. Setelah itu maka masuk pada penyimpanan material di gudang.
Nah, apabila supplier dalam negeri misalkan, tidak ada, maka, perusahaan akan mengajukan ke kantor pusat untuk mengimpor material yang dibutuhkan. Nah, apabila diizinkan, maka pemesanan material ke supplier luar negeri, kemudian material dikirim ke perusahaan, ke gudang, kemudian dilakukan pengecekan dan kualitas, maka kita akan masuk ke penyimpanan material di gudang. Nah, apabila pengajuan, ke kantor pusat untuk mengimpor yang materialnya itu tidak, diizinkan, maka kita masuk, ke tahapan sebelumnya yaitu unit pengadaan akan mencari supplier, yang lainnya. Oke, berikut kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu risiko dan mitigasi risiko supply chain management pada gudang PT ABC. Nah, risiko merupakan varian dari hasil yang diharapkan. Apabila berbicara mengenai risiko serta keterlibatan pihak, maka tentu dalam suatu rantai pasok melibatkan banyak pihak dari pemasok, dari produksi, pelanggan, pergudangan, distribusi, dan lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan konsumen mendapatkan pelayanan yang terbaik dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga setiap proses rantai pasok memiliki risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Berikut adalah, risiko dan mitigasi risiko dari supply chain management di PT ABC dari mulai supplier hingga pada penyimpanan di gudang. Oke, yang pertama kita masuk pada kegiatan engineers merequest material ke bagian warehouse. Nah, kemungkinan risiko yang terjadi adalah waktu pemrosesan yang lama menyebabkan tundanya waktu request material atau spare part itu sendiri. Maka mitigasi risiko yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, alur pemesanan material dapat dipermudah dan dipersingkat dengan cara persetujuannya langsung ke frontline dan langsung tanda tangani. Yang kedua, admin warehouse akan melakukan pengecekan ketersediaan material sesuai permintaan. Nah, di sini terdapat risiko, yaitu sulit menemukan material yang diminta dikarenakan penumpukan material. Nah, mitigasi risikonya itu yang pertama penempatan material harus sesuai dengan rak penyimpanannya. Yang kedua, layout gudang dirancang sesuai dengan kondisi saat ini secara baik dan benar. Masuk pada kegiatan pembelian supplier atas pertimbangan spesifikasi material yang diminta. Nah, risikonya kemungkinan supplier belum ada track record karena masih tergolong perusahaan baru. Maka mitigasi risiko yang dapat kita lakukan yaitu dapat berkonsultasi dengan supplier-supplier lainnya terkait dengan supplier tersebut. Nah, kegiatan berikutnya yaitu pemesanan material ke supplier. Risiko atau hambatan yang dapat terjadi yaitu material atau spare part tidak tersedia. Maka untuk mengatasinya, kita harus mencari supplier yang lain. Masuk pada bagian kedua, yaitu kegiatan yang pertama, pengiriman material ke PT ABC. Nah, di sini terdapat dua risiko. Yang pertama, keterlambatan pengiriman material. Yang kedua, first major selama perjalanan. Nah, mitigasi risikonya itu yaitu pengiriman material harus sesuai waktu yang dijadwalkan tanpa menunda-nunda. Dan yang kedua yaitu membuat kontrak perjanjian di mana memuat mengenai first major. Kemudian kita masuk ke kegiatan pengecekan kuantitas dan kualitas material sesuai dengan purchase order yang telah dilakukan, maka risiko dan hambatan yang dapat terjadi ada dua, yaitu yang pertama, pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang telah dipesan. Yang kedua, terdapat material atau spare part yang rusak. Nah, mitigasi risikonya yaitu melakukan pencatatan, dokumentasi, dan laporan lainnya terkait dengan produk yang dikirim oleh supplier. Ini berlaku untuk mitigasi risiko untuk risiko yang kedua juga. Oke, kita masuk pada bagian ketiga, risiko dan mitigasi risiko pada PT ABC. Yang pertama, yang selanjutnya kita masuk penyimpanan material di warehouse. Nah, risikonya ada dua. Yang pertama, material yang disimpan tidak sesuai dengan penempatan material. Yang kedua, mobilisasi pada gudang yang sulit. Nah, mitigasi risikonya yaitu yang pertama memperbaiki tata letak penempatan material sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, memperbaiki layout gudang agar mobilisasi gudang dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu operasional material oleh engineers. Nah, kecelakaan kerja yang dialami oleh engineers ini merupakan risiko juga. Maka mitigasi risikonya itu setiap engineers mengenakan APD dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang tersedia. Yang berikut kita masuk pada vendor manage inventory yaitu VMS. VMI merupakan salah satu metode dalam supply chain yang memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui waktu replacement yang singkat, perbaikan customer service level, total biaya rantai pasok yang lebih kecil dibandingkan metode persediaan tradisional. Nah, di lain sisi, menurut Boreit dan Bansot pada tahun 2009, VMI sebagai sebuah strategi rantai pasok untuk memperoleh keuntungan yang kompetitif melalui efektivitas dalam rantai pasok, di mana pemasok bertanggung jawab mengelola persediaan konsumen melalui aliran informasi yang terjadi di antara kedua belah pihak.
Nah, berbicara tentang aliran informasi, kita masuk pada supply chain PMI. Nah, selaras dengan yang telah dikemukakan oleh Barot dan Bansot sebelumnya, penerapan PMI membutuhkan keterbukaan informasi antara penjual dan juga pemasok. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar, terdapat konsumen melakukan permintaan ke penjual atau retailer, kemudian retailer akan, memesan jumlah persediaannya ke pemasok. Nah, di sini ada pemetaan antara pemasok dan penjual. Nah, ini diharapkan adanya transparan terkait dengan penjual dan pemasok. Dengan cara transparan ini, maka pihak pemasok itu dia dapat melakukan perencanaan produksi, penjadwalan pengiriman barang, pemenuhan persediaan ke retailernya, perencanaan pembelian serta proses logistiknya itu, dapat dipersiapkan dengan lebih baik. Sehingga, informasi antar kedua belah pihak ini saling, transparan. Jadi, kebutuhannya saling, eee, diketahui oleh kedua belah pihak, karena terkait dengan, aliran informasi tadi. Nah, masuk ke keuntungan penerapan VMI. Nah, penggunaan VMI yang baik dapat meningkatkan performansi rantai pasok dengan mengurangi tingkat persediaan dan meningkatkan frekuensi pengisian barang. Nah, untuk, keuntungan penerapan VMI adalah yang pertama, satu, pengurangan biaya simpan baik pada pemasok maupun retailer. Yang kedua, peningkatan customers, service level seperti dengan pengurangan waktu siklus pemesanan barang. Nah, yang terakhir masuk pada keuntungan penerapan VMI sendiri untuk perusahaan itu, yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan frekuensi penggantian atau pengisian persediaan. Nah, selain dari keuntungan, kita masuk pada, proses PMI itu sendiri. Yang pertama kita masuk pada kesepakatan perusahaan dengan vendor. Nah, kesepakatan kesepakatan ini terkait dengan, berapa sih jumlah kebutuhan persediaan yang diminta oleh retailer atau, penjual dan list barang yang dibutuhkan. Nah, dari list barang itu kita akan masuk pada pembuatan purchase order. Nah, pembuatan PO ini terkait dengan list barang yang dibutuhkan, kuantitas barang yang dibutuhkan. Nah, setelah pembuatan PO, maka kita masuk ke pembayaran tagihan perusahaan yang dilakukan oleh vendor ke penjual, yaitu retailer. Masuk ke manfaat PMI, yaitu salah satu manfaat PMI adalah vendor bertanggung jawab untuk memasok, customer saat barang dibutuhkan. Dari, proses ini dapat menghasilkan ternyata yang pertama, PMI itu dapat menghilangkan kebutuhan customer untuk, punya safety stock yang signifikan karena vendor mengelola di time pasokannya. Yang kedua, inventory yang lebih rendah untuk customer bisa memberikan penghematan biaya yang signifikan, dan yang ketiga yaitu customer juga bisa mendapatkan keuntungan dan, dari pengurangan biaya pembelian. Oke, demikian dari presentasi saya mengenai supply chain management dan juga supply chain management di PT ABC, terkait dengan aliran-aliran barang dan, yang terakhir yang terdapat VMI. Apabila terdapat kesalahan dan salah kata, saya Sriwandani Rizky Amelia, meminta maaf dan mohon undur diri. Terakhir terakhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.